Suatu kehormatan bagi saya, Rosalita Diani Yuniawardhani, dapat memandu kegiatan workshop penyelarasan pembelajaran berbasis industri SMK Pusat Keunggulan bersama IHGM DPD Yogyakarta pada hari ini, Rabu 6 September 2023. Yang terhormat Bapak Risdianto, yang terhormat Bapak Risdianto SPD, Kepala SMK Negeri 1 Pracimantoro. Yang kami hormati Bapak Herman Sudarwanto SPD MPD, Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang kami hormati narasumber dalam kegiatan hari ini serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pracimantoro yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Rabu 6 September 2023, kita dapat bertemu kembali dalam acara workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja di SMK Negeri 1 Pracimantoro tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMK Negeri 1 Pracimantoro kepada Bapak Risdianto SPD. Disilakan. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Bapak Agus Budi SE, Bapak Herman Sudarwanto SPD MPD. Selamat datang di SMK Negeri 1 Pracimantoro. Kami ucapkan terima kasih atas kerawan penjenengan sehingga nanti acara bisa dilaksanakan pada hari ini. Kemudian dalam workshop ini kami berharap nanti memang untuk pembelajaran itu memang bisa selaras dengan dunia kerja, dunia industri. Kemudian bagi teman-teman, untuk Bapak Ibu Guru, kami mohon untuk mengikuti workshop ini dengan seksama sehingga nanti apa yang akan kita laksanakan kaitan dengan pembelajaran betul-betul bisa kita sesuaikan dengan dunia usaha, dunia industri. Memang untuk pembelajaran terutama dengan kaitan dengan dunia usaha, dunia industri memang dinamika sering berubah. Apalagi kemarin kita 2 tahun lebih nih terkena pandemi sehingga untuk kurikulum dan sebagainya memang ada penyesuaian. Jadi dengan adanya workshop pada hari ini kita berharap semuanya nanti proses pembelajaran betul-betul selaras dengan dunia usaha, dunia industri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk tahun pelajaran 2023-2024 SMK Negeri 1 Pracimantoro sudah menerapkan kurikulum merdeka secara penuh. Namun, apakah kurikulum merdeka tersebut dapat selaras dengan dunia industri? Untuk mengetahui jawaban dari hal tersebut, marilah kita simak sekilas tentang kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Pracimantoro kepada Bapak Sularto SPD MPD. Disilakan. PKL sebagai mata pelajaran artinya akan diterapkan secara 6 bulan penuh di kelas 12, sehingga nanti karena PKL menjadi mapel maka harus kita susun CV-nya, ATP, TP, ATP-nya bersama industri. Yang jadi fokus pembicaraan kita hari ini gitu. Karena itu nanti tiap-tiap program kalian harus menyusun. Kemudian di keputusan Mendikbud-Ristek nomor 262/M 2022 PKS sebagai mata pelajaran ini yang menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka bagi SMK. Kalau dulu memang saya sampaikan tadi PKL itu bukan mata pelajaran, tapi untuk kurikulum ini maka nanti setiap Bapak Ibu Guru pengampu kelas 12 menjadi pembimbing untuk mengganti materi yang ditinggalkan. Jadi jumlah jamnya 792 atau 6 bulan untuk yang 3 tahun, kemudian 1368 JP bagi yang 4 tahun. Kita 3 tahun ya ini 792 atau dalam per minggu itu 44 jam. Kemudian bukti
ini pencapaian CP berupa portofolio kumpulan hasil peserta didik dari berbagai instrumen syarat awal, proses, dan akhir. Jadi nanti kita sebagai pembimbing juga harus menyiapkan ini untuk melakukan assessment. Kemudian ada penjaminan mutu, mungkin direktorat, dinas pendidikan, manajemen sekolah, koordinator PKL. Ini koordinator PKL ini nanti kita bekerja keras ini untuk melaksanakan penjaminan mutu tentang pelaksanaan PKL. Untuk asesmennya nanti sama untuk mengetahui capaian pembelajaran. Jadi penilaian PKL berupa asesmen infrastruktur dunia kerja, penyusunan laporan PKL, dan presentasi. Jadi nanti ada penilaian dari instruktur di tempat kerja, kemudian anak-anak menyusun laporan dan presentasi di sekolah. Mungkin di dunia kerja kita tidak tahu apa perlu presentasi atau tidak. Nanti biar dikoordinasikan antara pembimbing dan instruktur di sana. Oleh sebab itu, marilah bersama kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ketua IHGM DPD Yogyakarta mengenai pembelajaran berbasis dunia kerja. Kepada Bapak Agus Budiono, disilakan. Kebetulan saya juga Ketua IHGM GM yang ada di Jogja, sekitar 80-an GM yang ada di seluruh Jogja, Jawa Tengah, gitu ya. Sedikit saya mau berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat, ya. Bukan saya lebih pandai loh ya, enggak ya, karena saya praktisi, jadi setiap hari saya optimis namun tetap waspada. Sebelum saya masuk penjelasan bahwa di dunia industri pariwisata, ya, yang berkunjung ke aktivitas pertumbuhan setelah pandemi ini sangat luar biasa sekali, dan bisnisnya di tahun 2022 itu naiknya sungguh sangat signifikan sekali. Kurikulum yang dibuat disesuaikan dengan konsep setelah pandemi, ya, mungkin kurikulum Merdeka kemarin yang dibuat bekerja sama dengan teman-teman dari hotel di Solo maupun di Jogja. Industri hotel praktis IHGM Yogyakarta dilibatkan menyusun kurikulum dalam penyusunan materi ajar, dan kami juga diminta oleh salah satu akademi pariwisata di Jogja untuk ini yang D3 ya, D3 perhotelan. Mereka juga meminta bantuan untuk melihat apakah susunan kurikulum yang mereka punya itu sesuai dengan yang ada sekarang di industri perhotelan. Nah, industri praktis dilibatkan dalam proses mengajar yang mungkin ada tambahan di kuliah umumnya, gitu ya. Karena setiap bulan itu perubahannya di industri perhotelan itu sangat signifikan perubahannya. Jadi tim kami siap membantu untuk melaksanakan kurikulum. Banyak dari teman-teman membantu SMK yang ada di kota Jogja. Apa saja sih copywriting yang bagus? ATM kita tiru, amati, ditiru, dan dimodifikasi, sama aja, ya. Amati, ditiru, dimodifikasi, ya, ATM. Kemudian explore pemikiran kita, ya, dieksplor, karena harus ada suatu kemajuan, gitu ya. Mungkin cara penjualannya beda. Nah, kita juga jadi, tadi saya lihat ada entrepreneur, harus, ya, karena di hotel pemimpinnya harus punya jiwa entrepreneur, gitu ya. Kemudian ketulusan dan kecepatan dalam melayani. Bagaimana kita melayani tamu dengan tulus hati, dengan ramah. Saya yakin
dengan keramat-tamahan, dengan ketulusan, kecerdasan, dengan kepedulian, pasti tamu akan kembali lagi ke hotel ya. Dengan kepemimpinan pemimpinnya yang punya jiwa berkembang terus gitu ya, berinovasi gitu ya, berinovasi terus. Jadi kemudian kalau ada permasalahan yang kompleks ya cepat diatasi apabila kita ada suatu masalah gitu ya. Dengan terakhir ada dengan kreativitas. Kalau nggak kreatif, kita akan tenggelam dengan banyak sekali kompetitor hotel. Saya Marda, guru perwakilan dari guru kuliner. Saya hanya ingin menanyakan Pak terkait dengan COVID-19 yang kemarin sempat terjadi, apakah banyak terjadi perubahan atau perbedaan di SOP yang ada di hotel? Itu saja. Setelah adanya COVID-19 ini, SOP-nya memang banyak berubah dan seperti kayak di restart lagi gitu ya. Semua SOP-nya banyak berubah Ibu, dan karyawan pun banyak berkurang. Di tahun 2020 ya, bulan Maret kalau nggak salah itu ya, kejadian itu kurang lebih tanggal 15 kalau 16. Begitu ada informasi COVID masuk, bisnis langsung drop semua. Cuma owner saya berpesan begini, Bapak, kalau bisa karyawan saya jangan dikeluarkan semua. Bagaimana caranya kamu bisa hidup? Suhu tubuh, cuci tangan, harus pakai masker gitu buat. Oleh tamu itu di spray pakai antiseptik, antibakteri. Pintu semua spray disendirikan, nyucinya disendirikan di Bapak Ibu. Dan itu pakai antibakteri sampai segitunya. Jadi SOP-nya kita buat demikian. Banyak sekali SOP yang kita rubah waktu itu. Termasuk juga tamu yang datang itu harus menulis historical dia dari mana perjalanannya dia sebelum masuk ke hotel, sebelumnya dia dari mana. Karena apa? Gugus tugas COVID ini ngecek ke hotel dan dicek historical tamu-tamunya sampai segitunya sama gugus tugas ya, itu selama hampir setahun. Jadi memang sangat berat. Alhamdulillah, karena saya kalau yang nggak kuat ya resign. Kalau yang masih siap bekerja, saya bilang ayo kita sama-sama. Karena revenue-nya nggak banyak. Yang kita bisa bayar listrik, yang bisa kita bayar untuk food, sama mungkin hanya biaya operasional itu aja. Karena PLN nggak bisa diturunkan. Kalau diturunkan kita harus bayar 50 juta. Nanti kalau dinaikkan biaya tambahannya, ada tambah lagi 50 juta. Uang dari mana? Saya bilang begitu. Nah begitu Ibu ceritanya. Jadi SOP-nya banyak sekali yang kita rubah. Pertanyaan saya itu secara umum saja Pak. Pendapatan terbanyak hotel itu di bagian apa Pak? Maksudnya pertamanya pertama, kedua, ketiga. Biar nanti Pak Abdul bisa meniru gitu Pak. Terus yang kedua, tadi ada pergantian nama gitu Pak. Yang sebelumnya tidak ada Malioboro jadi ada Malioboronya. Itu apakah harus ada proses yang berbelit-belit untuk mengganti nama, memasukkan nama Malioboro itu, atau izin dari keraton atau apa gitu Pak? Revenue hotel Bapak Ibu yang paling terbesar itu adalah dari kamar, dari rooms ya, dari rooms. Yang utama adalah kamar. Kalau beverage F&B itu hanya mungkin di 25-30%, 20%. 80%-nya adalah kalau bagus itu dari room revenue, itu daily sales report. Jadi Bapak baru nanya-nanya ke saya tadi, cara ngitungnya bagaimana? Room cost kita hitung dulu. Apa sih cost yang di kamar itu? Amenities and supplies utama kan? Ada sampo, ada sabun, ada linen, ada handuk yang kita cuci, itu cost. Kemudian listrik. Kemudian ada
lagi namanya air. Kira-kira kalau kita mandi itu berapa kubik ya? Itu berapa cicil? Berapa cicil? Berapa kubik kira-kira kalau kita mandi? Kira-kira berapa kubik kalau kita mandi? Jadi yang kita hitung adalah air, listrik, dan SDM-nya juga kita hitung. Umpamanya SDM-nya UMK, ya UMK sehari dia kerja 8 jam, dikurangi 1 jam untuk istirahat 7 jam. Nah per jamnya kira-kira itu berapa? Disitulah kita hitung dulu, baru harganya kita jual kamar itu, ya baru kita jual. Kira-kira kalau satu kamar tuh kosnya mungkin 100.000 lah. Kira-kira 100.000 rupiah gitu ya per kos per room, ya. Kemudian kita jual pakai The Cube Malioboro. Kata kunci Malioboro ini orang akan nyari hotel yang dekat Malioboro, akan muncul nanti The Cube Hotel. Hotel yang di Malioboro, ya itu yang ini kamar saja saya. Kenapa saya ganti? Sekarang bagus banget. Iya, hanya dengan kata kunci tadi, dengan hashtag tadi adalah Malioboro. Itu tidak susah ganti, tidak masalah kok, ya. Jadi saya buat itu untuk di sosial media aja gitu, tapi di hotelnya tetap The Cube Hotel gitu. Biar apa? Biar jadi populer gitu. Kata kuncinya, hashtagnya adalah Malioboro. Sama kalau kita buat SMK Pracimantoro, kata kunci pariwisata, sekolah pariwisata, hashtagnya kan begitu, supaya orang akan mencari SMK 1 Praci gitu ya. Iya, terima kasih. Saya Smurjayani, guru IPA dan Kimia. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya, terima kasih Pak atas sharingnya. Kemudian jika diperkenankan berbagi, mohon untuk sharing tentang tips dan trik copywriting Pak di bisnis perhotelan yang mungkin nanti bisa kami adopsi juga untuk di bisnis yang lain seperti itu. Terima kasih. Yang utama adalah konten, Ibu. Kemudian buat video-video pendek. Mungkin bisa diundang influencer. Jadi saya memang kita buat namanya dashboard hacking, Bu. Dalam satu minggu itu berapa kali kita posting, Bu? Dan buat dalam 1 bulan itu namanya dashboard hacking, untuk ngecek berapa kali postingan. Jadi kalau saya seminggu itu 3 kali umpamanya posting, hari Senin, Rabu, mungkin atau dengan Jumat atau menjelang weekend. Kemudian kita undang influencer untuk dia buat buat konten foto, video untuk di hotel, gitu Bu. Kami di sini menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak juga sudah mendengar, ya. Saya akan sampaikan di CP Kuliner Fase E atau di jenjang kelas 10 terdapat 6 elemen. Ya, ya. Terdapat 6 elemen Bapak atau materi itu yang harus disampaikan selama 2 semester deh. Elemen yang kedua yaitu perkembangan bidang kuliner secara global dan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan bidang kuliner. Untuk tujuannya di sini tuh menjelaskan sejarah memasak, memahami perkembangan teknologi pada industri kuliner, terus memahami komputerisasi industri kuliner, menguraikan konsep fusion, terus menguraikan konsep gastronomi molekuler daerah tujuan wisata yang berkebinekaan global. Jadi di elemen ini siswa itu kami harapkan dia juga tahu tentang sejarah memasak itu bagaimana. Terus dia juga mengetahui perkembangan industri kuliner. Mungkin yang dulu dari kompornya aja sudah berbeda dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah menggunakan kompor gas, listrik itu. Jadi siswa itu juga harus memahami perkembangan teknologi yang ada di dunia kuliner biar mereka tidak gaptek.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait apa yang sudah dipaparkan Bu Yola, saya melihatnya sudah oke. Artinya tadi sementara mau saya cermati itu antara kelihatan dan tidak kelihatan ya Pak, ini mata saya sampai ke sana, itu di elemen 3 yang kebetulan juga disoroti oleh Pak Agus, karena di elemen 3 itu pelaksanaan ya, pelaksanaan, tapi di CP-nya itu pada akhir fase E strategi dapat menjelaskan, jadi kompetensinya menjelaskan. Saya sudah melihat keruntutan dari sisi kompetensi dan konten yang memang diterjemahkan dari JP. Terima kasih Bu Neda dan timnya. Jadi sudah runtut. Artinya kalau memang kompetensinya apa, kemudian di alur tujuan pembelajarannya sudah nyambung. Yang penting sudah diperiksani juga, karena cukup banyak materi penjelasan, pembagian antara 6 JP, 6 JP, 12 JP dan sebagainya. Ini kan sudah tahun yang kesekian ya Bu ya. Dari pengalaman di tahun yang pertama diterapkan, apakah di tahun yang kedua itu sudah mengalami perubahan? Ataukah ini yang terakhir? Karena kan pasti kesesuaian dengan perencanaan penjenengan terhadap realisasinya itu tidak sama betul di tahun pertama. Kemudian ketika itu memang sudah yes, berarti kolom di sebelah kanan nanti tinggal kita serahkan kepada Pak Agus selaku yang dari industri untuk disetujui atau tidak disetujui. Kalau dari saya melihatnya dari sisi konsep untuk kompetensi dan kontennya. Ini saya sedikit menambahkan yang kelas 11 dan 12. Di kelas 11 ini kita kan tadi Bu Mada sudah menyampaikan ada 5 elemen. Ada K3, persiapan alat bahan, terus ada pelayanan dan pengolahan dan penyajian makanan, pelayanan makanan dan minuman, dan penyajian makanan dan minuman. Di sini kita di kelas 11 ini lebih banyak kita udah mulai praktek Pak, tentang makanan kontinental, Indonesia, Oriental, produk cake dan kue Indonesia, produk pastry bakery. Jadi siswa sudah dibekali hal-hal apa saja, praktek apa saja yang mungkin nanti di dunia industri itu akan diterapkan. Bapak Herman Sudarwanto selaku pengawas pembina cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah, kepada Bapak Risdianto Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pracimantoro, dan kepada Bapak Agus Budiono Ketua IHGM DPD Yogyakarta dimohon untuk maju ke depan untuk melakukan penandatanganan dokumen penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja. Nanti belum ke industrinya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan terlaksananya penandatanganan dokumen penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja, maka selesai pula rangkaian acara yang telah kita lakukan dalam workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan 2023 di SMK Negeri 1 Pracimantoro. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah memberikan materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memotivasi dan menjadi semangat bagi kita semua.